Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 11 April 2021, pada Pekan Paskah yang kedua atau Pesta Kerahiman Ilahi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati budi kami, supaya kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Pesta Kerahiman Ilahi pada Pekan Paskah yang kedua. Pesta ini ditetapkan oleh mendiang Paus Yohanes Paulus kedua yang sudah digelar santo pada tanggal 30 April tahun 2000, bertepatan dengan kanonisasi Santa Faustina. Dalam buku hariannya, Santa Faustina menulis, "Aku menghendaki agar Pesta Kerahiman Ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi semua jiwa, terlebih lagi jiwa-jiwa pendosa yang malang." Itu kata-kata Yesus kepada Santa Faustina, sehingga itu kemudian dituliskan dalam catatan hariannya. Tuhan menghendaki supaya berkat kerahimannya, belas kasihannya, semua orang boleh memperoleh pengampunan, damai sejahtera. Itulah yang disampaikan juga dalam Injil pada hari ini yang kita dengarkan dari Injil Yohanes bab
20 ayat 19 sampai 31, di mana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan juga ia mengatakan, terimalah karunia Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 23. Yesus menghendaki berkat belas kasihannya, di mana kita semua sudah memperoleh pengampunan, dibebaskan dari kematian karena dosa-dosa kita, kita juga mau saling mengampuni. Menjadi pengampun tidaklah mudah, tetapi kalau Roh Kudus menyertai kita, karena itu Yesus mengatakan terimalah karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai kita, maka kita sanggup saling mengampuni. Dan itulah inti kerahiman Allah yang kita rayakan hari ini. Yesus menghendaki agar kita semua menjadi rasul-rasul kerahiman dan rasul yang membawa damai di tengah-tengah keluarga, masyarakat di mana kita berada. Juga Yesus menghendaki supaya kita juga mau terus-menerus percaya, mengimani Yesus tanpa ragu ataupun cemas sedikit pun. Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 20 ayat 29 Injil hari ini, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu dikatakan Yesus kepada para murid ketika mereka berkumpul di satu ruangan. Kebetulan juga Thomas hadir pada saat itu, yang mana ketika beberapa hari sebelumnya Yesus menampakkan diri, Thomas tidak hadir, sehingga Thomas menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Dan kini Thomas hadir. Yesus menyatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus menghendaki supaya kita terus-menerus percaya, mengimani Dia, membangun relasi yang pribadi, relasi yang intim dengan Dia, supaya kita semakin merasakan cinta kasih-Nya, belas kasihan-Nya, kerahiman-Nya. Pada awal abad ke-17, seorang filsuf Perancis bernama Blaise Pascal pernah mengatakan, kalau saya percaya kepada Allah dan ternyata Allah tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa. Namun, kalau saya tidak percaya kepada Allah dan ternyata Allah ada, maka saya kehilangan segala-galanya. Blaise Pascal benar, karena ia mengatakan kita tidak rugi sama sekali, kita tidak kehilangan sama sekali kalau kita mengimani Allah itu ada, Allah itu maha belas kasih. Tetapi justru Allah itu sangat nyata, sangat kita alami dalam kehidupan, dalam peristiwa kita setiap hari. Hal itu tampak dalam bacaan pertama, di mana para rasul hidup dalam persekutuan, dalam persaudaraan. Mereka saling berbagi, saling mencintai, saling mengasihi. Yang berkekurangan dibantu dan ditolong, sehingga mereka hidup dalam kasih yang berlimpah-limpah. Kisah Rasul bab 4 ayat 33. Kita pun dipanggil untuk saling mengasihi dengan saling mengampuni dan saling bermurah hati satu sama lain. Semua kita berani untuk tetap percaya, mengimani Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita, tempat bernaung, tempat perlindungan kita, karena kita ini adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan kesalahan dan dosa. Namun di hati Yesus, dalam kuasa Yesus, kita dibebaskan dan dipulihkan karena belas kasihan dan kerahimannya. Semoga kita boleh menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi dalam keluarga kita dan juga dalam masyarakat kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan belas kasihan dan kerahiman-Mu. Walau kami ini orang berdosa, namun Engkau menebus kami dengan kuasa cinta-Mu. Semoga kami semakin percaya teguh dan mengimani Dikau, serta menjadi rasul-rasul kerahiman ilahi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah.
Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.